Assalamualaikum sobat catur dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kiwong DLL Chess. Dan di video kali ini saya akan menghadirkan problem catur 2 langkah mat. Oke sobat catur, kita langsung saja lihat seperti apa posisi problem caturnya. Ini dia. Nah sobat catur, ini problem caturnya 2 langkah mat. Coba perhatikan dan amati posisi buah putih dan buah hitamnya. Di sini terlihat untuk buah putih ada raja di H4, kemudian menterinya di A4, lalu sepasang benteng masing-masing berada di H5 dan F3. Kemudian ditambah lagi dengan 2 perwira kuda masing-masing berada di B7 dan juga E7. Lalu ditambah lagi dengan 2 perwira lagi, yaitu sepasang gajah ya, gajah terang dan gajah gelap masing-masing berada di G1 dan G2, dan satu lagi sebuah pion berada di B4. Sementara untuk buah hitam ada raja di E4, kemudian menteri di D5 dan benteng berada di C6, dan 2 buah pion masing-masing berada di F4 dan E5. Oke, sekarang kita lihat ya posisi raja hitam. Kita lihat posisi raja hitam berada di E4 ini tidak bisa bergerak kemana-mana ya, tidak bisa bergerak ke F5 karena ada kuda, maupun ke E3, ke D3 atau ke D5 karena ada gajah gelap dan juga benteng. Untuk arah pion jalannya atau melangkah ke bawah ya teman-teman, dan pion ini pun dua-duanya tidak bisa bergerak karena terhalangi oleh benteng putih dan raja. Sementara untuk hitam ini yang bisa bergerak apabila putih melangkahkan langkah pertama, yang bisa melangkah dan bisa bergerak serta bisa menutup hanya menteri dan benteng. Sedikit informasi bahwa problem catur 2 langkah mat sulit ini sempat disodorkan kepada Grandmaster Magnus Carlsen untuk dipecahkan di sela-sela wawancaranya oleh seorang panitia wanita, dan kita lihat gambarnya. Dan benar saja teman-teman, selang kurang lebih 2 menit Magnus Carlsen bisa menjawab, bisa membongkar dan bisa memecahkan problem catur 2 langkah mat sulit ini. Yaitu langkah pertamanya katanya menteri ke A8. Yuk kita lihat dan sekalian kita analisis ya. Jadi kuncinya adalah menteri dari A4 ke A8. Nah itu yang dipecahkan oleh Magnus Carlsen. Sekarang kita coba lihat. Kalau benteng yang bergerak meninggalkan petak C6 ya secara horizontal, maka ini skaknya oleh kuda putih B7 ke C5. Oke teman-teman, sekarang kita kembali ke posisi semula. Jadi kuncinya menteri ke A8. Nah sekarang kalau misalnya raja hitam menjalankan atau menggerakkan benteng secara horizontal ya, ini di langkah kedua skakmatnya oleh kuda B7 ke C5 ya, begitu ya. Tapi kalau misalnya benteng bergeraknya secara vertikal ke atas dan ke bawah ya, ini skaknya tetap oleh kuda B7 tapi arahnya ke D6 ya. Dan di sini menteri tidak bisa memakan kuda ya. Begitupun benteng ya. Kalau menteri memakan kuda ini open skak karena menteri putih A8 sedang mengepin menteri hitam yang berada di D5. Nah begitu ya teman-teman ya. Baiklah sobat catur, tadi kuncinya sudah dibuka ya.
Dan sekarang mari kita lihat beberapa analisa yang bukan kuncinya. Oke, sekarang kita ke analisa berikutnya. Sekarang bagaimana putih melangkahkan pion B4 ke B5 sebagai langkah pertama. Nah, di sini teman-teman, apabila Raja Hitam ini menggerakkan menterinya untuk menutup ke D4 ya. Ini akan mati 2 langkah di skakmat oleh benteng. Dan seharusnya langkah terbaik hitam adalah menutupnya dengan benteng ke C4. Karena apabila menteri putih memakan benteng, maka menteri putih ini bisa dimakan lagi oleh menteri hitam dan tidak mati dalam 2 langkah. Tapi yaitu tadi, kalau Raja Hitam salah melangkah dengan menggerakkan menutupnya dengan menteri hitam, ini akan mati dalam 2 langkah. Nah, seperti itu. Berikutnya, analisa lagi. Kita coba dengan benteng melakukan skak, dan kemudian di langkah keduanya skak lagi ke B3, namun gagal lagi. Dan analisa berikut ini pun gagal lagi ya teman-teman. Coba kita lihat. Jelas benteng bisa dimakan ataupun raja bisa lari atau melarikan diri ke C4. Oke teman-teman, beberapa analisa tadi gagal karena memang bukan kuncinya. Sekarang mari kita lihat sekali lagi kunci jawaban dari problem catur 2 langkah mat sulit ini yang sempat dipecahkan oleh Magnus Carlsen Nah, Anda bisa lihat video aslinya di channel adalah pokoknya cari saja. Oke, langkah pertama sebagai kunci sudah dilakukan dari A4 ke A8. Kemudian Raja Hitam menggerakkan bentengnya ke A6, lalu kuda melakukan sekak ke C5. Nah, solusi pertama sudah dilakukan Sekarang kita lihat solusi yang kedua dan bagaimana sekarang kalau menteri hitam yang bergerak. Oke, langkah pertama sebagai kunci sudah dilakukan, yaitu menteri ke A8. Dan kalau menteri hitam bergerak ke D8 ke atas ataupun ke bawah, yaitu ke D3 untuk mengantisipasi membendung benteng, maka sekak matnya di langkah kedua oleh kuda tetap ke C5. Nah, di sini benteng tidak bisa makan teman-teman karena sedang dipin oleh menteri. Nah, begitu kalau misalnya menteri larinya jauh